Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membahas tentang pemberantasan korupsi. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Monika Jelita Sari dengan NPM C1A024016. Perkenalkan, nama saya Rizal Berlian dengan NPM C1A024075. Perkenalkan, nama saya Syarlina Ramadhani dengan NPM C1A024046. Perkenalkan, nama saya Aditya Rivaldo dari NPM C1A024001. Saya Sinta Sundari dengan NPM C1A024005. Saksikan video kami selanjutnya. Halo teman-teman, hari ini ada obrolan topik enggak untuk dibahas? Tapi menurut aku ada yang lagi hot nih, tentang korupsi yang sangat beredar di media sosial ya. Kayak pasti kalian pada kesel kan lihat berita gitu. Jadi menurut pendapat kalian apa sih korupsi itu? Kalau menurut aku sih, korupsi itu seperti penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, seperti anggaran pemerintah untuk membuat jembatan atau jalan. Itu tuh disalahgunain untuk kepentingan pribadi, seperti mereka tuh membeli mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi menurutku sih, korupsi itu tidak selalu tentang uang, bisa manipulasi data. Tapi intinya sih, korupsi itu merugikan banyak pihak. Terlebih lagi yang lebih miris itu, korupsi itu bukan cuma terjadi di kalangan pemerintah aja loh, tapi juga bisa di kalangan masyarakat, di sekolah, atau di tempat-tempat lain itu juga bisa. Contohnya kayak ada orang yang nyuap itu pihak sekolah buat masukin anaknya ke sekolah favorit gitu. Jadi intinya dimanapun tempatnya, kalau ada peluang atau kurangnya pengawasan, korupsi itu bisa aja terjadi loh. Iya sih, betul banget. Wah, bener banget. Jadi kesimpulannya itu, korupsi itu bisa terjadi di berbagai tempat dan dalam bentuk apapun. Apa sih faktor utama penyebabnya terjadinya korupsi, sedangkan negara kita itu memiliki aturan hukum? Menurutku, salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pendidikan kejujuran sejak kecil. Kayak banyak orang yang menganggap kalau ambil sedikit atau sekali doang kok itu hal yang biasa. Padahal sekecil apapun tindakannya itu kan tetap salah. Jadi kalau kebiasaan ini nggak dikontrol, maka ini akan menjadi suatu kebiasaan dan perilaku yang sangat besar. Setuju banget, hukuman buat pelaku korupsi juga seringkali nggak bikin mereka kapok. Ada kan kasus di mana pejabat yang sering terbukti korupsi malah dapat fasilitas enak di penjara. Bahkan ada yang tetap hidup mewah di dalam tahanan. Kalau kayak gitu wajar aja orang-orang nggak takut buat korupsi. Betul. Bener juga ya, kalau hukuman aja tidak memberikan efek jera terhadap pengkorupsi, maka korupsi di Indonesia ini akan sulit mengurangnya. Ngomong-ngomong tentang hukum, apa sih landasan hukum tentang korupsi? Nah, tahu dong, salah satunya tuh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang membahas pemberantasan pidana korupsi. Nah, di situ tuh dijelaskan semua jenis-jenis korupsi, seperti korupsi gratifikasi, korupsi penyalahgunaan jabatan, terus tuh penggelapan anggaran biaya. Nah, sama hukuman buat pelakunya. Kalau menurut aku sih, hukuman itu cukup tegas sih kalau benar-benar diterapkan. Dan gak cuma itu, ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjadi revisi undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini dibuat supaya pemberantasan korupsi bisa lebih efektif, yang isinya lebih spesifik soal prosedur hukum dan juga jenis-jenis tindakan termasuk korupsi. Wah, ternyata dasar hukum di negara kita cukup kuat ya. Menurut kalian apa sih tujuan utama pemberantasan korupsi dan kenapa kita harus peduli terhadap tentang korupsi? Kalau menurut aku ya, kalau tujuan utamanya itu dihilangkannya korupsi agar uang negara itu dipakai sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya untuk buat sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Kalau korupsi hilang kan masyarakat jadi lebih sejahtera dan uang anggaran itu dipakai dengan benar kan?
Setuju banget. Selain Setuju itu, banget. kalau korupsi diberantas, masyarakat juga lebih percaya sama pemerintah. Sekarang kan banyak skeptis saat pejabat publik karena banyak kasus korupsi dengan kepercayaan yang lebih baik. Negara juga lebih bakal stabil. Yap, setuju banget sama kalian. Selain untuk masyarakat, pemberantasan korupsi juga sangat bermanfaat untuk diri kita. Jika kita berusaha untuk jujur, apa sih dampaknya untuk hidup kita? Nah, manfaatnya itu besar banget. Kalau kita hidup jujur tuh, hidup kita tuh lebih tenang karena nggak ada rasa takut. Nggak perlu lagi khawatir kalau ada sesuatu saat ketahuan curang atau dihukum. Nah, hidup kita tuh jadi lebih damai, aman dan transparan. Ya, selain itu, kalau budaya anti korupsi tumbuh di masyarakat, nampaknya bakal perasa banget loh. Hak semua orang akan terpenuhi tanpa adanya diskriminasi. Misalnya, kayak nggak ada lagi orang yang harus bayar mahal cuma untuk ngurus dokumen penting. Dampaknya bukan buat masa sekarang aja sih, tapi juga buat masa depan kita itu juga bagus. Kalau korupsi berkurang kan ekonomi Indonesia jadi lebih stabil, investasi asing akan meningkat, dan yang paling penting itu lapangan pekerjaan jadi semakin luas kan. Jadi itu baik banget sih buat generasi yang akan mendatang. Wah, bener banget, aku setuju sama kalian. Banyak banget manfaat yang kita rasakan jika kita bersama-sama menghindari korupsi. Tapi bagaimana sih mengajak masyarakat itu untuk lebih aktif memberantasi korupsi yang terjadi di Indonesia? Menurutku, cara paling efektif adalah dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak nyogok, nggak curang, dan berani untuk ngelapor kalau diajak korupsi. Selain itu, kalau kita melihat orang korupsi di sekitaran kita, kita harus berani melapor. Betul, Monik. Kita tuh harus mendukung lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK. Nah, KPK tuh punya peran besar untuk memberantas anti korupsi. Terutama mereka itu melibatkan pejabat-pejabat tinggi, kasus-kasus besar. Nah, dengan dukungan masyarakat, kerja mereka tuh pasti lebih efektif. Dan jangan lupa juga kalau edukasi itu juga sangat penting loh. Kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, teman, atau tetangga untuk bisa lebih paham bahayanya korupsi. Kalau orang-orang ikut sadar atau berpartisipasi, maka dampaknya jauh akan lebih besar. Seru banget ya diskusi kita hari ini. Dari tadi aku belajar banyak hal intinya. Korupsi itu musuh besar yang harus kita lawan bareng-bareng. Mulainya dari mana? Dari diri sendiri dulu, jaga kejujuran, tolak suap, dan jangan takut buat melapor kalau ada yang curang. Dengan begitu, kita bisa membangun masa depan yang lebih bersih dan adil buat semua orang. Dah. Yuk kita jadi generasi yang bebas dari korupsi. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya. Sampai ketemu lagi di topik seru berikutnya ya. Oke. Sekian video dari kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Generasi muda Anti korupsi.